Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajarnya lewat online atau secara online. Oke anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang masih di tema yang ketujuh, subtema yang ketiga, pokok pembelajaran atau pembelajaran yang kedua. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pembelajaran yang kedua dari subtema yang ketiga. Oke. Maka sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan perlengkapannya, yaitu berupa buku paket, buku paket tema 7, kemudian alat tulisnya. Ketika nanti ada sesuatu yang penting, kalian bisa catat. Atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mencatatnya. Kemudian pertanyaan yang kalian sudah catat, nanti kalian bisa ditanyakan ketika kita sudah masuk ke sekolah. Oke anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke anak-anakku, silahkan buka buku paket tema 7-nya. Ini subtema ketiga. Subtema ketiga kita sekarang masuk ke peristiwa mengisi kemerdekaan. Oke? Nah, sekarang kalian coba lihat pembelajaran yang kedua, itu halaman 163. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Marilah coba kalian lihat di sini yang dikotakkan ini. Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Oke siap Lihat buku paket kalian. Kita pelan-pelan insyaallah. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Nah, jadi di dalam pembelajaran kedua ini lebih ditekankan kepada bagaimana sikap pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Jadi di sini lihat, setiap warga negara Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia. Apa itu warga negara Indonesia? Yaitu orang yang tinggal di Indonesia. Ada yang mengatakan yang lahir di Indonesia. Yang paling utama adalah ketika dia memiliki KTP. Berarti kalau seseorang sudah memiliki KTP, maka dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Kita kembali lagi. Jadi berdasarkan bacaan yang di kotak ini, bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan. Dengan apa mengisinya? Yaitu dengan kegiatan positif. Apa itu kegiatan positif? Itu kegiatan yang bermanfaat. Atau dengan kata mudahnya adalah kegiatan yang baik.
kegiatan yang bisa membuat kita kreatif, inovatif, dan memberikan dampak yang baik kepada lingkungan kehidupan kita, terutama masyarakat. Ya adikku, di sini lihat. Ya. Tadi di sini kita lihat apa itu peranannya di sini. Ya. Peranan kita sebagai pelajar di sini dalam mengisi kemerdekaan. Nah, apa itu? Kita ada nama berkewajiban. Kita mengulang lagi ya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti kita kerjakan. Jadi kewajiban itulah segala sesuatu yang mesti kita kerjakan. Ya. Apa yang mesti kita kerjakan bagi seorang pelajar ketika mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia? Mari kita lihat. Silahkan kalian buka buku paketnya, yaitu halaman 163. Ayo baca di sini. Ini adalah peranan pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, ini adalah namanya judul, ya. Ini namanya judul. Judulnya adalah peranan pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Kita mengulang kembali. Jadi judul ini dalam sebuah karangan, judul ini dibuat seharusnya setelah kita membuat karangan, baru judul itu terakhir. Jadi judul itu terakhir, walaupun ketika kita membaca sebuah karangan ada judulnya. Nah, ini judul ini dibuat bukan di awal, tetapi setelah selesai kita membuat sebuah karangan, barulah kita menentukan judul. Maka kita mengulang kembali pelajaran yang telah diajar. Jadi untuk membuat karangan yang baik, alangkah baiknya kalian membuat dulu yang namanya kerangka karangan. Kerangka karangan adalah membantu kita untuk menyusun karangan menjadi lebih teratur, menjadi lebih terarah, dan memudahkan kita dalam membuat karangan. Dalam kerangka karangan itu terdiri dari paragraf. Tergantung kalian mau paragrafnya berapa. Ya, dalam setiap paragraf ini, ya, dalam setiap kerangka karangan terdiri dari paragraf, dan dalam setiap paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama. Mari kita baca bersama-sama. Peranan pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Ya. Peranan pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, mari kita baca. Paragraf yang pertama, ya, Bapak akan bacakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peranan masing-masing. Ya. Jadi di dalam mengisi kemerdekaan, ya, setiap warga negara Indonesia ini harus berperan dalam mengisi kegiatan kemerdekaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan peranannya masing-masing. Nah, lanjut di paragraf yang kedua. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Jadi, tugas kalian selaku seorang pelajar untuk mengisi kemerdekaan adalah bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan keras sehingga akan meningkatkan kualitas diri kita dan nanti kita lah akan penerus bangsa ini. Lanjut. Paragraf yang ketiga.
Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang merah remaja, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Nah, jadi di paragraf ketiga ini, ya, belajar itu tidak hanya di lingkungan sekolah. Kalian dapat belajar di luar lingkungan sekolah. Contohnya apa? Melihat kegiatan-kegiatan yang masyarakat sedang berlangsung. Untuk apa? Untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Contoh, ya, kalian melihat di masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan saluran air, maka kalian ikut sesuai dengan kemampuan kalian, walaupun kalian masih sekolah di tingkat SD. Apa yang kalian bisa bantu? Ya, contoh membawakan satu buah bata contohnya. Untuk apa? Untuk mengasah rasa peduli kalian, dan supaya timbul rasa cinta pada tanah air. Nah, selanjutnya kegiatan seperti pramuka yang ada di sekolah kita, ya, terutama pramuka itu hampir ada di setiap sekolah. Ada palang merah remaja, jadi duta seni, dan kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak positif. Jadi banyak-banyaklah kalian melakukan kegiatan-kegiatan positif, sehingga kalian akan terhindar dari kegiatan negatif. Karena tidak ada kebaikan apapun dari kegiatan negatif. Contoh kegiatan negatif apa? Seperti tawuran antara pelajar. Nah ini, sekarang banyak sekali tawuran antara pelajar. Lebih sering kita dengar tawuran timbatan para pelajar belajar. Padahal apa? Ini kegiatan negatif yang bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan keluarganya, bahkan negara. Yang paling terparah adalah bisa menyebabkan keburukan bagi dirinya sendiri. Makanya kalian tidak boleh, atau terjerumus dalam kegiatan tindakan kekerasan yang lain, ya. Selain tawuran, contohnya apa? Pencurian, masih banyak sekarang, ya. Ada yang mencuri, ya. Tidak boleh kalian. Itu adalah pelanggaran hukum, yang dimana kita melanggar hukum, maka kita akan kena sanksi oleh negara, bahkan tidak kemungkinan kalian akan ditangkap oleh polisi. Jangan sampai. Selanjutnya, perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lain mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Ya, pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Jadi anak-anakku, tugas kita sekarang, tugas kalian sebagai pelajar bukan lagi seperti para pejuang yang dulu. Para pejuang yang dulu mereka mengorbankan jiwanya, mereka mengangkat senjata. Kalau kalian sekarang tidak. Justru sekarang kalian lebih mudah, lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Apa itu tugas kalian yang diminta oleh negara saat ini? Yaitu apa? Menjadi generasi yang berjuang melawan apa? Melawan kebodohan. Makanya kalian disuruh untuk sekolah, yaitu tetap menghilangkan kebodohan. Maka jangan sampai setiap orang yang sekolah pintar, tidak. Sekolah itu apa? Mendidik kita menjadi generasi yang lebih cerdas, mengangkat kebodohan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Berarti itulah udah peningkatan.
Ya, tugas kalian sebagai pelajar apa? Yaitu melawan kebodohan, kemiskinannya ini. Bagaimana kita untuk melawan kemiskinan? Yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Insya Allah dengan pendidikan yang tinggi, maka taraf hidup kita akan lebih jadi tinggi. Ya, rasa malas ini. Nah, rasa malas, anak-anakku, setiap orang itu mempunyai rasa malas. Kalian harus tahu. Dan rasa malas itu jangan disimpan, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena lama-lama kelamaan malas yang dibiarkan akan menumpuk bagaikan nanti seperti gunung yang sudah besar. Kalian akan malas. Malas segalanya nanti, bahaya nanti. Kalian tidak boleh. Lawan rasa malas itu. Jadikan rasa malas sebagai musuh kita. Karena setiap orang pengen berhasil, dia harus melawan rasa malasnya. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melawan rasa malas. Kemudian apa? Tidak boleh menyerah. Generasi yang diminta negara kita sekarang generasi yang tidak mudah menyerah. Dia jatuh terus bangkit, ya, sampai hayat di kandung badan. Terus makanya kalian tidak boleh mudah menyerah apapun, ya, dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Kenapa sifat-sifat dari kebodohan, kemiskinan, rasa malas ini dan mudah menyerah ini merupakan dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Ini lebih jauh lagi, merugikan masyarakat dan bangsa. Apa contohnya ke orang yang seperti ini? Orang yang bisa menyebabkan merugikan masyarakat. Mereka akan jadi beban masyarakat. Kerjanya selalu membuat gaduh di masyarakat. Mungkin kalian bisa lihat sekarang. Tolong ya kalian. Kalian selaku seorang pelajar, maka giat-giatlah belajar dari sekarang. Dan juga apa? Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raga. Sehat jiwa itu apa? Selalu untuk mendapatkan jiwa yang sehat, yang pertama kalian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, selalu berdoa, itu sehat jiwa. Dan raga, jasmani kita harus sehat. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga yang rutin, makan makanan yang bergizi, yang sehat. Dan apa? Generasi itu harus apa? Berpendidikan. Makanya kalian sekolah itu harus berpendidikan. Apa itu berpendidikan? Berpendidikan itu efeknya nanti kalian bisa tahu menempatkan diri kalian ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Cara berbicaranya, cara bertingkah lakunya, bahkan cara makannya, bahkan cara berdirinya. Orang yang berpendidikan akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Hari pantang menyerah, ya. Bekerja keras, harus mau bekerja, jangan leha-leha, kreatif, menemukan segala sesuatu ketika susah, ya, kreatif ya. Contohnya sekarang kita susah mencari masker, kita susah mencari pencuci tangan ketika di zaman yang sekarang ini, ya. Maka orang kreatif dia bisa membuat selain itu, contohnya dia membuat masker dari kain, kemudian membuat pembersih tangan dari bahan yang mudah didapatkannya, dan berakhlak mulia. Akhlak itu apa? Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Akhlak yang baik. Contohnya apa? Berbicara yang baik, bertingkah laku yang baik, sehingga akan keluar generasi yang berbicaranya baik, mudah tersenyum, ke orang tidak menghina, tidak membuli anak-anakku, ya. Dan menjadi generasi yang cinta tanah air dan bangsa. Kalian harus cinta kepada bangsa Indonesia. Karena di tangan kalian, di tangan kita lah negara kita akan maju. Jangan sampai kalian malu menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, ya, sini. Oke, sekarang ada, kita lanjut di sini. Ada kosakata, ya, pada bacaan. Kosakata itu apa? Kata, kumpulan kata, ya. Kosakata baku dan kosakata tiga baku dari bacaan yang telah kita lewati tadi. Kita kembali lagi. Apa itu kosakata baku? Ya, kita mengulang ini.
Kalian masih ingat apa itu kosakata baku? Oke, kita ulang lagi. Kosakata baku adalah kosakata atau kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Secara mudahnya adalah bahasa kita sehari-hari, ya. Contoh kalian lihat di sini ya. Kalian nanti cari apa di sini kosakata bakunya dari bacaan. Semua katakan artinya. Mari kita lihat di buku juara di sini. Mudah-mudahan ya. Nah, ini kosakata bakunya. Nah, ini kosakata baku dari bacaan. Nah, contoh peduli. Nah, peduli nih begini ya cara menulisnya peduli. Nggak pakai y. Kalau pakai y akhirnya salah nanti. Ya, peduli ini kata tidak bakunya peduli. Yang betulnya adalah peduli, nggak pakai r. Peduli artinya apa? Mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Ini peduli ini kata-kata baku ya. Menulisnya seperti ini baku. Contoh orang yang peduli. Nah, sekarang contohnya pemerintah kita menggalakkan setiap warga negara untuk melawan virus corona wajib tinggal di rumah. Tidak boleh keluar dulu kecuali yang penting. Maka kalau orang yang peduli dia akan diam di rumah. Tidak jalan-jalan enggak kreasi kemana enggak. Makanya orang yang peduli seperti ini. Peduli itu apa? Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan. Pramuka menulis seperti ini ya. Jadi kita menulis seperti ini. Ini betul nih penulisan pramuka harus seperti ini. Apa itu pramuka? Artinya praja muda karana atau organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya. Ini ya. Jadi seperti ini. Ini berdaulat. Berdaulat mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah negara atau daerah. Kemudian peran di sini ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian generasi. Nah, oke, sekarang lanjut di sini. Nah, setelah menyimak isi teks narasi sejarah peduli peran bangsa Indonesia di sini ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini ada tadi kosakatanya kita ini. Menceritakan kembali isi teks, menceritakan. Ya, kita lihat di sini. Ayo berlatih. Ya. Salah satu cerita. Setelah itu ceritakan kembali isi bacaan yang berjudul peranan pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nanti kalian menceritakan ya dengan kata-katamu sendiri, dengan kata yang apa? Yang baik, yang taat, yang baik, yang sopan ya. Kalau bisa dengan bahasa yang baku. Gunakan kalimat yang efektif. Apa tuh kalimat efektif? Kalimat yang singkat, padat dan jelas ya. Padat dan jelas. Jadi kalian disuruh nanti yang menceritakan kembali ya. Di depan kelas kan udah terbiasa kan, berdasarkan yang tadi kita udah selesaikan bacaannya ya. Ayo mencoba di sini ya. Nah, ini adalah Bapak bacakan dulu. Salah satu peran yang ditujukan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi dengan belajar yang giat, kalian harus belajar giat. Kalau kalian malas berarti kalian tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sama saja kalian seperti kalian membuat para pahlawan negara kita yang sudah mengorbankan jiwanya untuk negara kita. Mereka akan bersedih kalau kalian bermalas-malasan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan yang berguna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. Harus kalian lebih banyak kalian kegiatan-kegiatan yang positif. Bagaimana caranya? Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dilakukan pelajar di lingkungan berikut ini. Perhatikan contoh yang telah dibuat untukmu membantu. Contoh di rumah. Kegiatan positif di rumah apa? Membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Ini positif kegiatan. Contohnya ya, membantu pekerjaan rumah sehari-hari, mencuci ini. Contohnya apa? Menyiram kebun, ya,
memberi makan hewan di sekolah. Sini lihat, mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Jadi ketika upacara kalian harus hikmat itu apa? Memperhatikan dengan baik dan disiplin, tidak ngomong, tidak berbicara. Dan banyak di sekolah itu contohnya, ya, masuk tepat waktu, ya, sesuai dengan peraturan yang berada yang dijalankan di sekolah tersebut. Kemudian di masyarakat, contohnya apa? Melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Makanya tuh, kalian saatnya pergi ke sekolah ya ke sekolah, jangan sampai saatnya di sekolah kalian di rumah terus. Saja apa? Contohnya kerja bakti, ya, itu kegiatan-kegiatan positif. Intinya apa? Banyak-banyaknya kita melakukan kegiatan positif dalam misi kemerdekaan. Ini ya. Oke, nah sekarang lihat ini. Ayo berkreasi. Ya, ini catatan harian kalian nanti, ya. Ini udah catatan harian. Kebaikan yang kuperbuat. Pokoknya sini ya. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mengamati di akhir pekan. Hitunglah jumlah bintang yang dan tanda sedih. Bandingkan berapa banyak kamu berbuat kebaikan dan berapa banyak kamu berbuat kesalahan. Dengan demikian kamu bisa mengontrol perilakumu. Gitu ya. Ini catatan harianmu, catatan harianku. Contoh di sini perintahnya apa? Buatlah tabel catatan kegiatanmu sehari-hari. Siapkan 2 tabel. Tabel pertama berisi catatan kegiatan positif yang kamu lakukan dalam sehari, dan tabel yang kedua berisi catatan kesalahan. Contohnya, hari ini kalian berbuat apa? Contoh tadi saya menyapu lantai. Ini kegiatan baik, kegiatan positif. Kesalahan yang diperbuat hari ini apa? Lupa beribadah, kalian lupa sholat. Jangan, ya. Kemudian yang perbaiki lihat bang, kebaikan yang perbuat hari ini catatan. Hari ini saya berbuat apa? Contoh, saya udah menyapu lantai. Kemudian apa? Mengangkat jemuran. Ya, yang lupa kesalahan yang perbuat itu apa? Ketika makan tidak mencuci tangan dan berdoa. Nah itu banyak ya. Silahkan nanti kalian. Tahukah kamu sini ya? Ya, sini ya. Nah ini Bapak akan bacakan dulu di sini. Oke ya. Dan buka buku temanya halaman 167 di sini kan ya. Ya kita sama-sama kita perbesar insyaallah ya. Oke. Tahukah kamu banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah? Ternyata banyak kegiatan positif di sekolah, ya, nggak sedikit ternyata. Tapi kebanyakan Bapak lihat kamu itu kegiatannya apa di sekolah? Ngobrol, ya, dari pertama masuk sampai pulang ngobrol terus. Berhenti di mana? Berhenti ketika istirahat di kantin tara ngobrol. Aneh Bapak juga. Jadi sebetulnya kegiatan positif bagi pelajar itu banyak di sekolah. Ya, kita sama-sama kita lihat. Ya. Banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Dengan mempelajari fenomena alam sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Sebelumnya kamu telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor. Sekarang kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Ini peristiwa pengkristalan. Oke, kita kembali lagi nih. Ini penyubliman. Kita udah lalui di pembelajaran yang pertama. Apa itu penyubliman? Ayo coba. Hah? Apa itu penyubliman? Masih ingat? Ya, kita sama-sama gitu ya. Kita ingatkan kembali bagi yang lupa. Bagi yang tidak lupa, menguatkan kembali. Penyubliman adalah peristiwa perubahan benda padat menjadi gas. Penyubliman adalah perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus itu. Ya, kapur barus ya, yang buat pakaian itu. Lama-kelamaan dia itu akan habis. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengkristalan, ya. Jadi pengkristalan. Kalau
Oh, kristal itu ada nanti kecil-kecil jadi padat berarti ya. Nah, kita lihat sini apa itu pengkristalan. Di sini lihat. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor atau panas. Jadi pengkristalan adalah, kita ulang lagi ya, pelan-pelan. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Jadi kalau pengkristalan itu dari apa? Wujud bendanya dari gas menjadi padat dengan proses, bisa proses ada dua, pelepasan dan penyerapan kalor. Kalor itu apa? Panas. Misalnya contohnya apa? Contoh peristiwa pengkristalan dengan pelepasan kalor. Ya. Contohnya apa? Salju dan gas yang didinginkan. Jadi salju itu salah satu pengkristalan dengan cara pelepasan kalor panas. Salju contohnya. Nah, kita contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam di sini lihat. Jadi kalau proses pembuatan garam itu adalah penyerapan kalor. Ya, penyerapan kalor ya pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut ya. Garam itu dibuat dari air laut. Masya Allah ya, air laut tuh banyak banget, ternyata bisa bermanfaat, bisa dijadikan air garam. Kenapa? Orang kreatif seperti itu ya. Kemudian diuapkan dengan sinar matahari, dipanaskan biasanya. Air garam itu diambil kemudian dibuat semacam tempatnya untuk menampung air lautnya itu, kemudian dibiarkan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam gitu. Kristal-kristal garam. Oke ya, lanjut ya. Jadi kita ulang lagi. Pengkristalan ialah ya, perubahan wujud benda gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Ya, ingat. Jangan lupa lagi, ini ada percobaannya nih. Lihat sini ya, buku halaman 167 percobaan. Ya. Silakan kalian lakukan percobaan bersama orang tuamu ya. Mengisi waktu ya, silahkan. Apa alatnya dan bahannya? 4 buah batu bata untuk membuat tungku ya, batu bata. 1 buah lilin, 1 buah kaleng susu bekas ya, kaleng susu bekas. Ya. Yang selanjutnya air laut atau larutan garam. Jadi kalau nggak ada air laut boleh dengan larutan garam ya. Garam dikucek-kucek, dicair, dan ikan deh ya. Nah, dipanaskan ini. Cara kerja, buatlah tungku dengan meletakkan 2 tingkat batu bata secara berjajar. Berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Jadi nanti kalornya itu panasnya itu dengan lilin. Kemudian isi kaleng susu dengan air laut sehingga setengah bagian. Air laut kan susah, kita nggak ada ya. Tadi aja buat menjadi air garam, ganti dengan air garam. Jika tidak ada air laut, lihat, larutkan 1 sendok makan garam dapur dengan setengah kaleng air suhu ruang. Kalau suhu ruang berarti biasanya berapa sih? Suhu ruang itu biasanya 40 sampai 30 sampai 40 derajat ya. 4. Letakkan kaleng susu bekas berisi air laut atau larutan garam ke atas tungku tadi ya. Diamkan hingga air dalam kaleng mendidih dan menyusut. Biarkan menyusut. Amati apa yang terjadi. Nah ini nanti setelah kalian mengamati, melakukan percobaan itu bersama orang tuamu, nanti tuliskan kesimpulannya. Kira-kira apa ya? Nih. Ayo, kira-kira apa? Ya, coba. Kira-kira apa sih? Nah, Bapak sudah melihat di sini. Kita lihat di sini. Nah ini pengkristalan. Ini ada percobaannya ya. Sini. Jadi kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini. Kesimpulannya. Nah ini kesimpulan. Ini percobaan tadi. Nah kesimpulannya ini. Nah, kesimpulannya. Nah, kesimpulan di sini.
Kurang lebih seperti ini, kalian bisa berbeda ya dengan yang ada di Bapak Ibu. Kesimpulannya apa? Saat dipanaskan, volume air garam berkurang karena menguap. Jelas kalau di air itu dipanaskan pasti akan menguap ya. Yang tadinya contohnya tadinya 100 mili, dia akan berkurang, menyusut ya, karena menguap, terbuang, ada penguapan. Lama kelamaan terlihat endapan putih pada air garam ya, di dasarnya di sini. Endapan tersebut semakin banyak hingga terbentuk garam halus. Ya, proses pembuatan garam ini membuktikan perubahan wujud dari benda menjadi benda padat yang disebut dengan pengkristalan ya. Silahkan, udah kita sudah melalui tentang proses perubahan wujud dari gas menjadi padat, ini namanya adalah pengkristalan. Nah sekarang seni rupa daerah Indonesia di sini, seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa apa itu seni rupa ya? Seni rupa. Nah ini udah tadi kesimpulannya ya. Nah ayo membaca, coba kalian buka lagi bukunya, buku halaman 169. Seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa. Jadi kalau seni rupa, rupa itu hubungannya tentang gambar berarti ya. Oke, lihat bukunya ya. Kita pelan-pelan kita bacakan dulu di sini. Oke. Bismillah ya. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Jadi seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Kita tahu kan Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Suku-suku bangsanya banyak, kita udah lalui pelajari itu. Maka seni rupanya pun akan banyak nanti. Betapa indahnya negara Indonesia. Maka kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Turun-temurun itu berasal dari daerah itu, dari situ, dan nenek moyangnya ke anak-anaknya sampai sekarang. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan. Jadi seni rupa daerah itu dapat berupa dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Nah ini seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Nah, seni kerajinan meliputi apa saja? Seni tekstil ya. Seni tekstil. Kemudian seni anyam, seni ukir, seni keramik. Nah, ini. Hasil karya seni tekstil itu berupa bentuk dua dimensi. Apa itu dua dimensi? Yaitu memiliki hanya panjang dan lebar. Jadi, seni lukis itu seni kerajinan meliputi ya. Kalau seni dua dimensi hanya memiliki panjang dan lebar. Contoh, hasil karya seni anyam, seni keramik, seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi. Apa itu? Memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau istilah dengan memiliki volume ya. Contohnya apa? Patung ya. Kalau patung termasuk seni tiga dimensi. Oke, apa saja yang termasuk seni rupa Indonesia? Yang pertama seni lukis daerah. Kalian bisa lihat ya, seni lukis daerah. Apa seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Jadi seni lukis itu bisa berupa gambar-gambar objek berupa apa? Pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam. Untuk apa? Untuk menimbulkan rasa keindahan. Makanya kalau kalian kalau disuruh untuk melukis, menggambar itu jangan itu aja. Rumah gunung. Ya dari mana? Dari TK sampai SD ke bawah, jangan ya. Jadi banyak objeknya. Bisa tumbuhan, bisa binatang, kasihkan. Nah, salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan. Nah, seni lukis Kamasan dari Bali seperti ini ya. Ini seni lukis Kamasan. Ya, kemudian bisa lihat ya. Ini. Lanjut yang selanjutnya seni lukis apa? Nah, seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak
atau bahan yang keras. Seni patung adalah seni membuat bentuk. Jadi kalau patung bentuk bisa bentuk manusia, bentuk binatang, terserah lah, mungkin karena tumbuh-tumbuhan bisa lah, dengan bahan yang lunak atau bahan yang keras. Sini, patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk. Contohnya ya, contohnya apa sih? Dari apa? Anda bisa membuat dari lilin itu ya, dibentuk dengan bantuan tangan kita, jadi bisa membentuk. Sedangkan patung yang dibuat dari bahan yang keras dibuatnya dengan teknik meraut dengan alat dan memahat, ini lebih rumit sebetulnya ya. Nah, salah satu contoh patung tradisional adalah patung suku Asmat yang dibuat oleh suku Asmat, patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Papua. Lanjut ya. Nah, seni kriya, apa seni kriya? Seni kriya adalah seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seni kriya itu adalah merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai. Contohnya baju, tas, ya, sepatu. Berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Jenis-jenis seni kriya yang dapat dijumpai sehari-hari yaitu contohnya seni tekstil berupa batik ya, songket dan tenun, nih kain berarti. Selain itu juga berupa seni anyaman dan seni ukir ya. Nah, sini lihat, kalian boleh baca lihat. Seni anyaman, ini anyaman, sini lihat. Anyaman ini termasuk seni kriya. Anyaman. Nah, kemudian seni ukirnya seperti ini, seni ukir. Ya, sini lihat seni ukir, motif ukir Bali, motif ukir Jepara di sini. Nah, ya, kalian lihat sini. Nah, oke. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi kebudayaan di sini judulnya apa nih? Seni rupa daerah Indonesia itu ada 3. Ya, yang pertama apa? Jadi kita ulang ya. Kita ulang. Kecil. Contoh, seni rupa daerah Indonesia. Yang pertama seni lukis daerah. Ya, terus seni lukis. Yang kedua di sini seni patung daerah. Terus yang ketiga seni kriya ya. Nah, oke, contoh ciri-ciri dari Yo Berlatih seni kerajinan di daerahku apa nanti kan. Yo Berlatih di sini perintahnya adalah bersama teman-temanmu istilah kolom-kolom di bawah ini dengan keterangan sesuai dengan jenis seni rupa daerah yang dapat kamu temukan di daerah sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat mencari bahannya dari buku ya, dari ensiklopedia, majalah, internet. Contoh sini daerahku, ciri-cirinya jenis batik apa ya, sini kegunaan, ciri-cirinya ya sini udah ada nih. Kalian tinggal sini tekstil apa jenisnya, warnanya, motif hiasnya. Kita lihat di sini. Nah, seni lukis daerah sudah tadi, seni patung daerah ya, itu macam-macam seni daerah Indonesia. Nah, ini contohnya seni kerajinan di daerahku. Contohnya daerah apa? Bali ya, di Bali nih seni ini ya, kalian bisa di Karawang contohnya apa nanti, sini asal daerah apa, di sini Bali contohnya asal Bali ya. Jadi kalian bisa berbeda, dan ini contoh dari bapak. Jenis kegunaan batik Bali sebagai bahan pakaian, anyaman, ikat dan ini. Kemudian sini pautnya topeng dan baron, bentuknya 2 dimensi, 3 dimensi, 3 dimensi. Jadi anyaman itu 3 dimensi, memiliki volume panjang, lebar dan tinggi. Kalau dimensi hanya panjang dan lebar. Warnanya merah, biru. Di sini anyaman putih, panduan, motif hiasnya hewan dan tumbuhan. Apa hiasnya sana? Nah, ini kalau ini anyaman berbagai motif seperti tumbuhan dan motif barong. Di sini lihat ya, bahannya dari apa? Kain, contoh di sini kayu. Nah, teknik pengucapan di sini ya. Nah, alhamdulillah ya. Ini untuk pembelajaran ini kita sudah dilalui ya. Nah, tadi ya, tadi dari contoh yang di buku Rumah Juara, contohnya di Bali ya. Kalian tadi bisa dengan yang lain lagi ya, bisa dari Jawa Barat atau apa, kalian bisa lihat di internet atau di buku-buku yang lainnya. Lanjut, nah yuk renungkan di sini.
Bagaimana perasaanmu saat belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu? Pasti menyenangkan, bukan? Dengan bersekolah berarti kamu telah berkesempatan mendapatkan pendidikan. Saat ini pemerintah telah banyak membangun gedung sekolah di setiap daerah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Bagaimana caramu untuk mensyukuri hal ini? Bagaimana cara kamu ketika kamu bisa dapat sekarang sekolah, dapat bersekolah? Apa yang kamu dapat syukuri? Contohnya kamu apa? Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT sehingga saya dapat belajar, sehingga saya akan bersungguh-sungguh untuk belajar, tidak berleha-leha, akan bekerja keras guna mencapai cita-cita saya, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga besar, dan membanggakan bangsa dan negara. Bersama dengan orang tua, bersama dengan orang tua, dan meminta bantuanlah kepada orang tuamu atau anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa. Lakukan percobaan untuk membuktikan peristiwa pengkristalan. Ya, tentukan sendiri jenis percobaannya dan laporkan hasilnya. Tadi bisa kalian meniru seperti yang tadi. Ya, anak-anakku, lihat ya. Pembelajaran ya kali ini pembelajaran ini kita sudah lalui ya. Oke, kita ambil kesimpulan dari pembelajaran 2 ini. Yang berjudul adalah dalam pelajar mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama apa? Dengan belajar sungguh-sungguh, kalian tidak boleh malas. Kemudian kalian tadi udah belajar bagaimana cara proses pengkristalan. Kita ulang, proses pengkristalan adalah proses perubahan benda gas menjadi padat melalui pelepasan atau penyerapan kalor atau panas. Kemudian seni-seni hasil seni rupa budaya Indonesia. Hasil seni rupa budaya Indonesia yang pertama seni kerajinan daerah, yang kedua seni patung daerah, yang ketiga seni kriya ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus bisa menceritakan ya bagaimana hasil dari seni rupa yang ada di daerahmu. Oke anak-anakku ya, alhamdulillah ternyata pembelajaran 2 alhamdulillah kita sudah lewati sekarang ya. Sebelum kita tutup, Bapak mohon maaf jika penyampaian Bapak ini masih banyak kekurangannya. Bapak mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat buat diri Bapak, buat kalian. Tetap semangat anak-anakku, belajar di rumah tidak menghalangi kalian untuk tetap belajar ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dengan doa penutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.